Kucing berlari karena dikejar, anak ayam mencari makan. Jangan pernah berhenti untuk belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa ya, di video kali ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Hari ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku di rumah kayu aku ya teman-teman. Dan ini aku lagi ngerebus air seperti biasalah ya. Aku kalau misalnya memang bisa ngerebus air di luar, aku usahakan untuk ngerebus air di luar. Karena jujur kalau misalnya aku ngerebus air menggunakan gas, itu tuh bener-bener ya, gas aku itu super boros banget. Tapi kalau sekarang karena cuaca juga bagus, terus kayu bakar juga lagi stoknya itu banyak kan. Kalau misalnya aku ngerebus air itu tuh aku usahain di luar. Dan alhamdulillah sih untuk gas aku itu tuh lumayan hemat. Oke, dilanjut. Di sini tuh aku lanjut ya buat masak nasi. Karena aku tuh belum masak nasi ya. Sebenarnya nasi yang dingin itu masih ada, tapi tinggal sedikit gitu. Takutnya nanti nggak bakalan cukup. Makanya udah di sini aku masak nasi. Jangan lupa kalau misalnya masak nasi dielap dulu ya untuk periuknya dan juga untuk magicomnya ya teman-teman. Karena kalau misalnya magicom itu banyak airnya atau lembab kayak gitu ya, takutnya nanti malah konslet dan magicomnya cepat rusak. Yang nanya aku itu pakai magicom merek apa, aku menggunakan magicom merek Yongma ya. Ini tuh adalah magicom digital. Ini tuh aku pakai sebelum aku pindah ke rumah ini ya teman-teman. Udah 2 tahun lebih dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih bagus. Dan juga ini tuh nggak gampang kering gitu ya nasinya, dan nggak juga berkerak. Oke, udah kelar aku masak nasi. Di sini juga aku mau lanjut buat masak menu kami hari ini ya. Oh ya, ingat aku nih satu lagi kelewat gitu ya tentang magicom tadi. Itu tuh bisa dimasak cepat gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan mode biasa, maka dia masaknya lebih lama. Jika misalnya kita itu buru-buru, kita itu masaknya bisa menggunakan mode cepat gitu ya. Kalau aku sih kalau untuk sehari-hari kayak gini, aku biasanya menggunakan mode yang normal aja. Kecuali kalau misalnya lagi buru-buru banget ya teman-teman, baru deh aku itu masak menggunakan mode cepat. Itu tuh bisa disetel gitu ya. Dan juga masak di magicom yang punya aku itu tuh bisa serba bisa ya teman-teman. Kayak bikin nasi goreng kayak gitu tuh bisa banget. Cuman aku sih belum pernah praktekin ya, aku baca-baca di buku petunjuknya itu tuh bisa. Oke, lanjut lagi ya ke inti video. Di sini tuh aku lagi masak gulai. Di sini tuh aku mau gulai lagi ya teman-teman. Dan seperti biasa kalau gulai aku hanya menggunakan bumbu-bumbu yang super simple, kayak bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, terus juga cabai dong pastinya ya. Dan juga aku di sini tambahin sedikit ketumbar bubuk dan juga merica bubuk. Sebenarnya ini tuh dikasih kayak serai geprek, itu tuh jauh lebih enak ya. Cuman aku tuh lagi kehabisan serai, jadi udah di sini aku nggak kasih. Aku masak apa yang ada aja bumbu-bumbunya di rumah. Sambil masak aku juga harus memperhatikan api yang di luar ini ya, supaya cepat mateng gitu kan air minumnya. Oke deh, setelah api air minumnya itu bagus, lanjut aku ke rumah lagi. Dan ini tuh untuk santannya alhamdulillah ini udah pada mendidih ya teman-teman. Dan di sini aku masukin jengkol yang udah aku rebus lalu aku geprek, dan juga ada daun singkong yang udah aku rebus. Jadi hari itu aku mau gulai jengkol sama daun singkong. Mohon maaf jika kalian itu merasa bosan dengan menu aku yang jengkol-jengkol aja. Mungkin kalian tuh berpikir aku tuh tiap hari masak jengkol. Enggak juga ya teman-teman. Cuman memang kebetulan aja ketika aku lagi share video itu pas aku lagi masak jengkol. Tapi masakan kayak gini tuh bener-bener menggugah selera banget nggak sih teman-teman? Kalau aku sih ya, kalau menunya kayak gini tuh pasti keseringan makan ya teman-teman. Apalagi kalau ditambahin sedikit kayak ikan asin rebus, pasti rasanya lebih mantul. Nah ini alhamdulillah untuk menu kami hari ini tuh udah mateng ya. Singkat banget ya teman-teman kalau misalnya di video. Masya Allah, alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke, dilanjut. Ini tuh aku udah mandi ya teman-teman. Dan di sini tuh aku lagi kepengen banget gitu ya buat ngopi. Walaupun ini tuh udah lumayan sore gitu ya, aku tuh kepengen ngopi karena aku tuh pengen ngelipat pakaian. Jadi sambil ngelipat pakaian sambil ngopi biar nggak terlalu berasa gitu ya.
Aku itu kalau kopi itu tuh nggak suka kopi hitam ya teman-teman. Aku tuh lebih suka kayak kopi gula aren gitu ya. Terus kalau enggak itu cappuccino gitu. Terus sesekali juga aku sih mau juga kayak minum ginseng gitu ya. Cuman sih sesekali aja. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, lipatan pakaian aku itu masya Allah banyaknya gitu ya. Jadi ini tuh baru pakaian 2 hari, tapi ini tuh udah lumayan banyak banget. Ini tuh aku nggak mau ngebiarin pakaian itu bisa sampai numpuk separah ini. Makanya di sini tuh aku mau usahain untuk ngelipat semua pakaian-pakaian aku ini. Oh ya teman-temanku semuanya, banyak banget yang masih bertanya-tanya sama aku kalau aku itu ngedit video menggunakan aplikasi apa. Aku itu kalau yang sekarang aku itu menggunakan aplikasi InShoot ya. Sebelumnya itu sih aku menggunakan aplikasi KineMaster. Cuman sekarang aku lagi nyoba-nyoba InShoot dan menurut aku lumayan nyaman juga sih akunya memakai aplikasi ini ya. Dan untuk aplikasi KineMaster aku sih juga pakai ya teman-teman. Cuman untuk sekarang ini aku lagi kayak membiasakan diri aku menggunakan aplikasi InShoot. Jadi aku tuh pengen bisa menguasai aplikasi edit itu lebih dari satu gitu. Dan di sini juga aku itu kalau misalnya dubbing, aku tuh sudah berusaha ya teman-teman untuk ngomong itu lumayan pelan. Cuman nggak tahu kenapa gitu ya, pas nanti udah kelar dubbing terus aku dengerin lagi, terkadang itu tuh malah kedengeran cepat gitu. Mohon maaf ya buat kalian yang sering banget bilang kalau aku tuh dubbing, aku tuh ngomongnya terlalu cepat. Aku nggak tahu ya teman-teman maunya tuh gimana lagi. Mungkin karena udah kebiasaan sehari-hari itu ngomongnya agak cepat kali ya. Jadi kalau misalnya kayak dubbing itu tuh kayak susah gitu loh buat memprediksi gimana lambatnya. Kadang menurut aku tuh udah agak pelan gitu ngomongnya ya, tapi tetap aja pas aku udah selesai dubbing gitu ya teman-teman, terus aku putar ulang kan, siapa tahu ada kata-kata yang salah atau gimana. Nah itu tuh kayak kedengarannya cepat lagi kayak gitu. Jadi kadang aku tuh bingung sendiri. Cuman aku tetap berterima kasih ya untuk kalian yang selalu memberikan saran, selalu memberikan kritikan dengan bahasa-bahasa yang sopan. Aku akan berusaha ya teman-teman untuk membuat video yang lebih bagus lagi ke depannya, dan pastinya juga kualitas suara dan juga kualitas video aku akan selalu belajar untuk memperbaikinya. Seperti yang pernah aku bilang ya teman-teman, orang yang nge-YouTube itu adalah orang gila, yaitu adalah orang yang gila berusaha dan gila belajar. Jadi kalau misalnya kita itu mau sukses di dunia per-YouTuban, jangan takut jadi orang gila. Bercanda ya teman-teman. Maksudnya itu kita itu harus gila bersungguh-sungguh gitu ya. Kalau misalnya kita menganggap remeh dan menyepelekan per-YouTuban ini, maka kita itu tidak akan bisa menikmati, dan kita juga tidak akan ngerasa kayak benar-benar butuh perjuangan ya nge-YouTube ini. Jadi jangan pernah menyepelekan yang namanya YouTube ini ya teman-teman, karena mungkin terlihat mudah tapi tidak terlalu mudah. Kalau misalnya dibilang sulit juga tidak terlalu sulit. Ada yang bertanya sama aku, kenapa sih harus sampai 1 kali itu upload 2 kali? Aku itu lagi banyak keinginan ya teman-teman. Sekarang itu kan aku udah ngerasain sekali gajian ya, itu rasanya pas udah pernah ngerasain gajian kayak gitu ya, aku itu jadi kepengen gajian lagi gitu. Makanya aku tuh upload dalam 1 hari itu 2 kali. Tapi sebenarnya memang mencari dolar itu tidak semudah mencari subscriber atau mencari jam tayang ya. Bahkan menurut aku lebih mudah sih mencari jam tayang daripada mencari dolar ini. Cuman aku tetap berusaha dan tetap konsisten. Semoga memang ada rezeki aku di dunia per-YouTuban ini. Aku itu bener-bener banget banyak rencana ya teman-teman, banyak banget keinginan-keinginan aku yang mau aku penuhin dengan uang YouTube. Pokoknya banyak banget deh ya. Dan aku itu berharap sih ya teman-teman, setiap aku menerima gaji YouTube itu tuh bisa aku alokasikan untuk sesuatu yang penting gitu. Misalnya ada aku kepengen beli sesuatu yang bisa dipakai untuk kami bersama gitu, aku akan beli. Dan juga aku merasa lebih leluasa buat ngasih ke orang tua. Semoga rezeki aku murah terus ya teman-teman. Jadi aku juga bisa bantu-bantu atau ngirim-ngirim sedikit untuk orang tua aku. Kadang itu kalau misalnya ngarepin gaji suami, terkadang itu agak sedikit butuh pertimbangan gitu ya teman-teman, kalau misalnya kita mau ngasih-ngasih ke orang tua ataupun ke saudara. Jadi kalau misalnya kita udah punya penghasilan sendiri, insya Allah kita itu akan merasa lebih lega gitu ya ngasih-ngasihnya. Tapi tetap ya jangan lupa untuk selalu dikomunikasikan dengan suami. Oke deh, lanjut ya teman-teman. Di sini tuh aku ngelipatin pakaiannya itu udah hampir kelar sih ya. Dan untuk pakaiannya itu memang nggak terlihat banyak ya teman-teman. Cuman tetap kalau misalnya urusan pakaian, kalau kita tinggal atau kita tunggu sampai numpuk dulu itu bakalan cepat banget numpuknya. Apalagi yang kayak aku ini ya, setiap hari kan aku itu nyuci ya teman-teman. Jadi otomatis kayak pakaian-pakaian itu cepat banget numpuknya.
Kalian jangan salfok lihat kopi, ada cemilan juga, karena terkadang pas aku lagi udah merasa bosan ngelipat pakaian aku ngemil dulu, terus juga ngopi dulu ya. Dan jangan lupa juga sambil nyetel videonya teman-teman. Dan kalian jangan salfok kalau misalnya aku di video itu suka senyum-senyum sendiri, karena kadang di video itu suka ada yang lucu gitu. Jadi alhasil aku itu ketawa dan senyum-senyum. Alhamdulillah lipatan pakaian aku udah kelar ya. Alhamdulillah. Buat kalian yang punya lipatan pakaian, ayo cus dilipat juga. Nah ini ya teman-teman, aku itu mau lanjut buat ngemil dulu. Lumayan tadi ya pegel rasanya gitu kan. Aku itu duduk lumayan lama gitu ngelipat pakaian. Dan di sini aku mau ngemil ngopi sambil nonton video dulu sebentar, supaya otak aku itu seger lagi ya. Karena terkadang kalau misalnya kita udah kecapean kerja, terus kita itu nggak bawa istirahat, nanti kita itu kayak bakal merasa kecapean banget. Makanya ya udah di sini aku sempat-sempatin buat ngopi, makan cemilan, dan di sini juga sambil nontonin video. Di saat aku lagi dilanda mager, aku tuh suka banget ya nontonin video teman-teman yang beraktivitas juga supaya makin semangat. Oke lanjut ya teman-teman, ini tuh aku ada paket. Jadi ini tuh aku udah ganti baju ya. Ini tuh udah malam hari, jadi pakai baju yang agak tebel gitu karena memang cuacanya tuh lumayan dingin. Makanya di sini aku mau unboxing dulu ya teman-teman paket aku. Di sini aku ada pesan dompet, ini tuh dompet pintar ya. Cuman ini tuh harganya yang murah meriah sih dan juga dekat ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya di tempat lain harganya tuh akan jauh lebih murah dan mungkin kualitasnya jadi jauh lebih bagus gitu ya. Ini tuh aku nyari yang dekat, cepat sampai, gratis ongkir yang paling murah kayak gitu. Ini tuh aku kalau nggak salah ingat harganya tuh 20 ribuan gitu ya. Mungkin kalau di tempat lain, buat tempat kalian itu yang tinggal di kota-kota besar itu bakalan dapat harga yang jauh lebih murah. Oke, dilanjut di sini aku unboxing paket aku yang kedua. Di sini tuh aku pesan buku gitu ya teman-teman, buku buat ngejurnal. Aku beli bukunya itu 2 gitu ya. Satu buat alokasi pendapatan gajinya Pak suami untuk 2022. Jadi nanti insya Allah aku bakal pindahin catatan alokasi gaji itu ya dari buku aku yang hitam itu ke buku ini supaya kayak 1 tahun 1 bukunya gitu. Jadi kalau misalnya kita itu mau mereview di akhir tahun itu enak. Dan 1 bukunya itu insya Allah aku akan tulis untuk alokasi gaji YouTube aku, cuman untuk gaji YouTube aku tidak akan share ya. Oke deh teman-teman, alhamdulillah walaupun walaupun ini tuh harganya tuh murah gitu ya, dan juga menurut aku kualitas bukunya agak sedikit tipis gitu ya, cuman nggak masalah sih. Ini tuh masih enak kok buat dipakai, sesuai lah ya dengan harganya. Aku lupa sih harganya itu berapa ya, sekitar 15 apa 16 ribu gitu ya satu buku ini. Dan disitu aku juga ada beli twin pen, ada beli pulpen gitu ya buat bantu-bantu aku menulis. Alhamdulillah aku punya buku yang baru, walaupun bukunya itu buku murah, buku yang low budget. Dan inilah hasilnya. Sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi kalian semua. Nantikan terus video terbaru dari aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.